Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, dan mahasiswa dari pemakalah Seminar Nasional Sains yang diselenggarakan oleh Universitas PGRI Semarang, Fakultas Teknik dan Informatika pada hari ini tanggal 15 Desember 2022. Perkenalkan, nama saya Mega Novita, selaku moderator untuk room 1. Pastikan Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa tidak salah masuk ke ruangan breakout room untuk melaksanakan nanti presentasi. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa bisa mempresentasikan hasil makalahnya dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih. Berikutnya saya akan absen terlebih dahulu untuk teman-teman yang akan presentasi di room 1. Ini adalah yang pertama, Bapak Mustakfirin sudah hadir. Hadir, Bu. Oke. Kemudian dari Universitas Teknologi Yogyakarta Sleman, Bapak Iya, hadir, Bu. Oke, Pak Saifuddin ya. Pak Saifuddin. Hadir, Bu. Oh, oke, siap. Terima kasih. Iya. Kemudian nomor 3 dari Universitas Dianuswantoro, Bapak Hamadin dan teman-teman, apakah sudah hadir? Oke, belum ya. Baik, nomor 3 belum. Nomor 4 dari Ugris Bimo Triutomo, apakah sudah hadir? Oke, belum. Nomor 5, Karisma Felix. Apakah sudah hadir? Sampun Bu Mega hadir. Berikutnya Maulida Sukmawati. Apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, nomor 7 Anissa Pekerti. Sudah. Hadir, Bu. Oke. Kemudian yang nomor 8 Arif Lukman Alamsyah. Bapak Arif belum. Oke, kemudian nomor 9 Desta Putri Rahayu. Belum. Baik, dan yang terakhir nomor 10 Vinka Cindy Antika. Ya, hadir, Bu. Ya. Oke, silahkan Ibu Bapak untuk merename namanya terlebih dahulu sesuai dengan format yang sudah disediakan oleh panitia. Room 1, strip nomor abstrak, misalkan 1, 2, 3 gitu ya. Urutan keberapa, selanjutnya diikuti nama dan afiliasinya. Oke, saya ulang, silahkan merename namanya dengan cara klik participants, kemudian diklik nama Bapak Ibu, di rename, di titik 3 rename, kemudian rename-nya sesuai panduan room 1, strip, nomor abstraknya berapa, kemudian nama Bapak Ibu diikuti dengan nama afiliasi. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib dari kelas kita. Yang pertama, nanti Bapak Ibu silahkan presentasi maksimal 10 menit, tidak boleh melebihi waktu 10 menit. Jika Bapak Ibu melebihi waktu yang sudah disediakan, Bapak Ibu akan saya cut, saya potong ya. Kemudian nanti pertanyaan akan disampaikan secara paralel, jadi 5 kemudian 5. 5 yang pertama tanya jawab, kemudian 5 yang berikutnya tanya jawab lagi. Begitu seterusnya. Kemudian jika apabila nama Bapak Ibu sudah dipanggil tetapi tidak hadir atau hilang koneksi, akan saya panggil untuk presenter berikutnya dan Bapak Ibu tetap akan bisa presentasi untuk nanti di akhir. Jadi kita prioritaskan terlebih dahulu sesuai urutan, kemudian jika Bapak Ibu terkendala maka akan saya skip, dilanjutkan dengan presenter berikutnya. Apakah kita bisa mulai sekarang? Sudah siap ya Bapak Ibu ya? Baik, saya panggil untuk yang pertama, beliau dari Universitas PGRI Semarang atas nama Bapak Mustakfirin dan Ibu Setioningsih Wibowo dengan judul Aplikasi Presensi Mahasiswa dengan Memanfaatkan Geolokasi Berbasis Mobile di Program Studi
Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mustafirin, mahasiswa program studi informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mempresentasikan paper saya yang berjudul Aplikasi Presensi Mahasiswa dengan memanfaatkan geolokasi berbasis mobile di program studi anestesiologi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Hal yang melatar belakangi dibangunnya aplikasi ini yaitu presensi mahasiswa yang dilakukan di program studi anestesiologi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada saat ini masih menggunakan metode manual dengan mengisi buku presensi mahasiswa. Metode ini dapat menimbulkan kesalahan dari mahasiswa, dosen, ataupun tenaga kependidikan. Selain itu, data presensi secara manual tersebut dapat dimanipulasi oleh mahasiswa dengan melakukan tanda tangan palsu pada lembar presensi. Dengan memanfaatkan sistem geolokasi atau GPS pada perangkat mobile, dapat diketahui posisi di mana mahasiswa dalam melakukan presensi. Dengan ini, kecurangan yang dapat dilakukan mahasiswa dapat diminimalisir dengan baik. Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi presensi mahasiswa di program studi anestesiologi dan terapi intensif FK Undip. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk merancang aplikasi presensi mahasiswa dengan memanfaatkan geolokasi berbasis mobile. Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah metode prototype design. Prototype adalah sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan dengan tujuan pengujian konsep ataupun proses kerja dari sistem. Prototype sendiri bukanlah produk final yang nantinya akan digunakan. Prototype dibuat untuk kebutuhan awal development dan untuk mengetahui apakah fitur dan fungsi program berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Prototipe ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan suatu sistem. Selain itu, penggunaan prototipe dapat memunculkan ide-ide baru yang bisa dikembangkan menjadi sebuah fitur untuk melengkapi sistem. Berikut merupakan implementasi atau hasil dari aplikasi yang sudah dirancang sebelumnya. Yang pertama ada halaman login, merupakan halaman yang akan ditampilkan pertama kali ketika user mengakses sistem. Pada halaman ini, user harus memasukkan username yang berupa email dan password. Selanjutnya pada halaman utama ditampilkan beberapa informasi meliputi foto profil, lokasi terkini, nama, NIM, dan informasi terkait presensi. Selain itu, tombol navigasi terletak di posisi paling bawah yang berfungsi untuk berpindah ke menu yang lainnya. Halaman profil menampilkan informasi-informasi pribadi user yang meliputi nama, email, menu untuk mengubah profil, mengubah password, menambah user oleh administrator, dan tombol logout. Halaman data presensi berisi data presensi yang sudah pernah diinput sebelumnya. Pada halaman detail presensi ditampilkan data-data detail terkait data presensi mahasiswa meliputi waktu, posisi, status, jarak dari lokasi, dalam hal ini kampus, dan alamat. Adapun halaman tambah user merupakan menu yang hanya ada pada level admin. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan user dengan memasukkan data NIM, nama, status, dan email user. Kesimpulannya dari penelitian tersebut yaitu aplikasi presensi dapat menjalankan perintah sesuai yang direncanakan, yaitu menyimpan data mahasiswa dan data presensi masuk dan keluar. Sistem ini dapat mulai diimplementasikan dan digunakan dalam pembelajaran di program studi anestesiologi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Adapun saran untuk instansi terkait supaya dapat memperbaiki desain tampilan agar lebih menarik dan informatif. Selain itu juga bisa ditambahkan fitur lainnya seperti capture foto user pada saat presensi dan jadwal perkuliahan. Demikian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan,
Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mustaqirin. Selanjutnya kita akan mempersilahkan dari jurusan Magister Teknologi Informasi Universitas Teknologi Yogyakarta Sleman. Beliau adalah Bapak Eri Ujianto dengan judul klasifikasi penentuan pendana proposal penelitian menggunakan metode Give Bias dan Decision Tree. Studi kasus Universitas Tunas Pembangunan. Nah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk share screen gitu. Ya, silakan Bapak. Ya, apakah bisa terlihat dengan jelas? Sudah lihat ya di full screen? Iya, saya slideshow. Gitu. Ya, sudah terlihat jelas ya Bu share screen-nya? Iya, sudah. Silakan. Oh iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi pemaparan terkait dengan artikel atau penelitian yang kami sampaikan, perkenalkan dulu kami dari Universitas Teknologi Yogyakarta yang akan mempresentasikan yang pertama saya sendiri Saifuddin dan partner saya Bapak Erik Iman Heri Ujianto. Untuk beliau ada acara, jadi kami wakili, di mana judul yang kami presentasikan tentang klasifikasi penentuan pendanaan proposal penelitian menggunakan metode Naive Bayes dan Decision Tree. Selanjutnya pendahuluan. Di sini pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang meliputi program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktoral yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau biasa disingkat LPPM menyelenggarakan aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dengan pengelolaan penilaian serta pendanaan sepenuhnya yang dilaksanakan secara profesional dan proporsional. LPPM dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dinyatakan layak atau tidak layak untuk dilaksanakan dan didanai oleh perguruan tinggi. Sehingga setiap proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen wajib melalui tahap seleksi, baik seleksi tahap administrasi maupun tahap substansi dalam penyeleksian proposal penelitian yang masuk akan diseleksi oleh tim reviewer yang ditetapkan oleh LPPM. Hal ini pun juga dilakukan oleh LPPM Universitas Tunas Pembangunan dalam melakukan seleksi proposal tanpa adanya sistem yang membantu. Dan ini prosedur alurnya, yaitu ada 8 tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama pengumuman terkait dengan pengusulan proposal yang akan dilakukan, yaitu pengusulan oleh masing-masing dosen di masing-masing fakultas. Yang ketiga penyeleksian proposal. Yang keempat penetapan yang didanai proposal. Yang kelima pelaksanaan kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Yang keenam monitoring dan evaluasi. Yang ketujuh pelaporan. Yang terakhir adalah selesai terkait dengan luaran terkait dengan kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, adapun selama ini proses seleksi yang dilaksanakan LPPM UTB sesuai prosedur yang ada, yaitu dengan melakukan proses pengusulan proposal penelitian dan selanjutnya dinilai oleh tim reviewer dan di mana lembar penilaian dan kriteria yang telah ditentukan. Namun kegiatan tersebut belum didukung dengan sistem informasi sehingga proses seleksi proposal penelitian wajib dilakukan dengan rekapitulasi data penilaian yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan ini prosedur penetapan pengusulan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu di mana ketua pengusul menyusun proposal, selanjutnya pengusulan dibawa ke LPPM berupa hard copy atau printout. Yang ketiga LPPM
melakukan penyerahan proposal untuk dinilai kepada reviewer, di mana reviewer tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh LPPM UTT Surakarta, dan yang terakhir adalah penetapan proposal yang didanai. Selanjutnya rumusan masalah berdasarkan dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang perlu dibahas yaitu pertama, bagaimana mengimplementasikan klasifikasi penentuan kelayakan proposal penelitian dengan metode terukur yaitu Naive Bayes dan decision tree. Yang kedua, bagaimana melakukan evaluasi terhadap hasil klasifikasi kelayakan proposal penelitian dengan metode terukur yaitu Naive Bayes dan decision tree. Tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian tersebut adalah menentukan klasifikasi kelayakan proposal penelitian serta mempermudah tim penilai atau reviewer untuk menyelesaikan penilaian proposal penelitian oleh dosen, sehingga perlu dikembangkan klasifikasi data mining dengan metode Naive Bayes dan decision tree, di mana hasil klasifikasi pengolahan data tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan ketua LPPM untuk menentukan proposal penelitian pendanaan internal yang memiliki nilai tertinggi. Dan ini metode yang dilakukan perlu kita tinjau juga, yaitu dasar kita menggunakan metode decision tree maupun Naive Bayes, yaitu dari studi literatur atau kesepakatan. Selanjutnya perancangan dan permodelan sistem dibagi menjadi dua perbandingan, yaitu implementasi Naive Bayes dan implementasi decision tree C45, kemudian precision, recall, akurasi Naive Bayes dan C45, selanjutnya perbandingan algoritma. Metode penelitian ini di mana adalah data preposisi, yaitu mengolah data mentah dari data penerimaan dana penelitian dari tahun 2015 hingga 2021 dengan total data set sebanyak 140. Data tersebut masuk ke dalam data collection yang digunakan sebagai pemilihan data training. Setelah data collection, tahapan selanjutnya adalah data cleaning yang mempunyai tahapan menentukan data yang sesuai kriteria dan mengeliminasi data yang tidak dibutuhkan. Kemudian menentukan kriteria yang akan dijadikan dalam penentuan nilai probabilitas pada metode Naive Bayes dan decision tree. Langkah-langkah penelitian, tahap pertama adalah persiapan atau praproses. Tahap praproses ini mempersiapkan dataset asli adalah berupa data Excel pada LPPM Universitas Pembangunan, sehingga selanjutnya tahap kedua yaitu adalah proses, di mana pada tahap ini dilakukan proses pengolahan data sampai menemukan hasil yang diharapkan. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: studi literatur atau kesepakatan, implementasi Naive Bayes, implementasi decision tree, pengujian precision, recall dan akurasi Naive Bayes dan decision tree, dan yang terakhir ada perbandingan algoritma. Hasil penelitian dan pembahasan. Setelah dilakukan beberapa tahapan penelitian dan dari mulai pra-processing atau persiapan sampai proses, meliputi beberapa tahapan antara lain data cleaning, data collecting, menentukan kriteria, menentukan probabilitas, dan pengujian. Maka berikut ini adalah hasil dari penelitian tersebut. Yang pertama, metode Naive Bayes. Tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah data preposisi, yaitu mengolah data mentah dari data penerimaan dana penelitian dari tahun 2015 hingga 2021 dengan total dataset sebanyak 140, di mana tahapannya sebagai berikut, yaitu pengumpulan data, data cleaning, determining kriteria, menentukan probabilitas, yang terakhir adalah pengujian. Dari hasil pembahasan melakukan uji aplikasi menggunakan RapidMiner, yaitu dibagi menjadi dua bagian perbandingan, yaitu 70% digunakan untuk data latih dengan 100 record data dan 30% data testing dengan 25 record dari data, serta jumlah record dari 125 data record, dan berikut hasil akurasi dari RapidMiner. Dan ini desain dari metode Naive Bayes menggunakan RapidMiner, yaitu ada inputan training, testing, data latih, dan data uji dilakukan oleh RapidMiner menggunakan metode Naive Bayes, dan selanjutnya dihasilkan muncul yang akurasinya sampai 96%. Dari hasil akurasi yang diperoleh dari desain eksperimen di atas dengan menggunakan metode Naive Bayes, ada nilai akurasinya 96%. Nilai akurasi tersebut masih belum menggunakan optimalisasi berdasarkan unsupervised dispersion. Nilai akurasi tersebut dapat dilihat melalui grafik belanda program penelitian dari hasil program studi yang sering diterima, yaitu di mana grafik yang dimunculkan paling tertinggi adalah program studi teknik sipil yang berwarna biru muda. Dan selanjutnya hasil penelitian menggunakan metode decision tree, di mana dalam pengujian menggunakan metode decision tree ada beberapa kriteria digunakan, antara lain
gain ratio, information gain, gain index, dan akurasi. Kriteria ini merupakan salah satu dari beberapa operator yang akan menghasilkan perkiraan seberapa akurat suatu model akan muncul. Di mana desain pengujian metode decision tree sebagai berikut. Juga sama, inputannya ada data training 70%, ada data testing 30%, diinputkan metode decision tree untuk pengolahan datanya. Dari decision eksperimen di atas menggambarkan bahwa dataset yang digunakan dipecah menjadi dua, yaitu 70% menggunakan data latih, yaitu 100 record, dan 30% data testing untuk 25 record data. Sehingga pengujian data training dan testing di atas melalui metode decision tree memperoleh hasil akurasi 64%. Nilai akurasi ini diperoleh dengan berbagai macam pengujian antara lain dengan nama kriteria, gain index dengan nilai maksimum DIP 20, apply pre-running confidence 0,1 dan 0,2, dan apply pre-running 0,01 dan 0,02. Jika pengujian dilakukan dengan nilai di atas, nilai maksimum DIP 20 misalkan 50, dan nilai apply pre-running confidence, nilai apply pre-running-nya nilainya makanya akan tetap hasilnya, yaitu diperoleh nilai yang sama, yaitu sebesar 64%. Dari hasil akurasi yang didapat dari rancangan percobaan menggunakan metode Naive Bayes adalah nilai akurasinya 96%, sedangkan pengujian data menggunakan decision tree memperoleh hasil akurasi 64%. Kesimpulan dan saran. Dari pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain: 1. Klasifikasi menentukan program studi pada pendanaan proposal penelitian dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain dengan metode Naive Bayes dan decision tree. 2. Hasil penelitian yang dilakukan dari tahap awal hingga pengujian dengan menetapkan metode klasifikasi Naive Bayes memperoleh hasil akurasi sebesar 96%, sedangkan metode decision tree memperoleh hasil akurasi 64%. Sehingga hasil akhir dari metode klasifikasi yang terbaik untuk penelitian ini, yaitu penentuan pendanaan proposal penelitian, adalah metode Naive Bayes karena nilai akurasinya memperoleh 96%. Oke. Sudah habis ya Pak waktunya ya. Demikian mungkin presentasi kami, Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifuddin dari UTI. Kemudian kita akan melanjutkan ke presenter yang ketiga dari Universitas Dian Nuswantoro, Bapak Hamadi dan teman-teman. Apakah sudah hadir di sini? Oke, tidak ada ya. Berarti saya skip. Untuk presenter yang ketiga dari Universitas PGRI Semarang, Bapak Bimo Tri Utomo, apakah hadir? Mohon maaf Bu, baru persiapan error komputernya ini. Oke, saya skip dulu ya, berarti ya. Ya, berikutnya dari Universitas PGRI Semarang, Bapak Karisma Felix Andrianto dengan Bapak Agung Handayanto MKom dengan judul Perancangan Aplikasi Sidafol, Sistem Pendaftaran Polri berbasis online di Polda Jawa Tengah. Dipersilahkan, waktunya 10 menit. Baik, terima kasih Ibu Mega. Apakah sebelumnya suara saya sudah terdengar, Ibu? Ya, terdengar. Oke, terima kasih Ibu Mega untuk mohon maaf, ada musik yang masuk, Ibu. Rega, lagunya, Rega, musiknya. Rega. Oke, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mega sebelumnya untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon izin, saya Karisma Felix Andrianto, mahasiswa dari Informatika dari Fakultas Teknik dan Informatika. Pada kesempatan yang luar biasa pada siang hari ini, izinkan saya untuk memaparkan dan mempresentasikan mengenai sebuah perancangan aplikasi Sidafol atau sistem pendaftaran Polri berbasis online di Polda Jawa Tengah guna melengkapi dalam magang kali ini atau SENS 7 kali ini pada tanggal 15 Desember tahun 2022. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mohon izin untuk mempresentasikan pada hari ini. Baik. Sebelumnya, latar belakang
latar belakang diadakannya ataupun perancangan aplikasi ini yaitu perkembangan teknologi yang semakin cepat pada saat ini membuat apapun harus serta cepat dalam hal melakukan sebuah tindakan maupun keputusan, tidak menutup kemungkinan dalam hal proses pendaftaran di sebuah Polri hingga sistem pendaftaran Polri berbasis online dibutuhkan karena mengingat jumlah peminat yang banyak sampai seluruh Indonesia, maka perlu dibutuhkannya sebuah sistem pendaftaran Polri di Republik Indonesia agar lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mempermudah dari calon pendaftar Polri di seluruh Republik Indonesia untuk melakukan pendaftaran secara online. Yang mana dalam hal sistem pendaftaran online kali ini bernama Sidakpol atau sistem pendaftaran Polri. Nah, baik teman-teman Bapak Ibu semuanya, tujuannya dalam hal perancangan sistem kali ini yaitu agar nantinya website ini atau online ini agar dapat lebih efektif dan efisien dalam hal melakukan akses baik itu panitia dari Polri itu sendiri maupun pendaftar dari Polri itu sendiri. Nah, rumusan masalah diadakannya untuk merancangan sistem pendaftaran Polri kali ini yaitu untuk mengembangkan dalam hal sistem pendaftaran di Polisi Republik Indonesia. Baik, teman-teman, metode penelitian kali ini dalam pembuatan sistem pendaftaran Polri berbasis online ini menggunakan salah satu metode penelitian yaitu UML, Unified Modeling Language. Metode ini dapat digunakan juga untuk memvisualisasikan. UML dapat digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, membangun, dan mendokumentasi artefak dari sistem perangkat lunak. Saat ini, UML memiliki 3 tahapan yang digunakan untuk merancang sebuah sistem, antara lain use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Nah, untuk beberapa rancangan ini nantinya saya akan menjelaskan di slide selanjutnya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, hasil dan pembahasan dari sistem pendaftaran Polri kali ini. Dalam proses penelitian kali ini, hal yang diperlukan dalam kebutuhan guna dalam pengembangan sebuah sistem pendaftaran Polri kali ini ialah menggunakan dasar teori yang nantinya digunakan untuk pengembangan sistem kali ini, yaitu data yang dibutuhkan, Sublime Text sebagai text editor dalam penggunaan sistem daftar kali ini, web browser untuk mengakses, dan database MySQL dan PHP-admin serta SAMPP. Maksud dari data yang dibutuhkan yaitu dalam hal sistem pendaftaran Polri kali ini, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, yaitu nantinya seperti data Polri itu sendiri, tahapan untuk mendaftar Polri yang nantinya dibutuhkan dalam hal pembuatan sistem pendaftaran Polri hari ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, yang saya jelaskan di depan tadi Bapak Ibu teman-teman semuanya, metode yang digunakan yaitu ada use case, activity diagram, dan sequence diagram. Seperti kita lihat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, di sini ada use case diagram, ada sebagai petugas, ada sebagai user. Yang kita ketahui, petugas dan Bapak Ibu teman-teman semuanya di sini, dari petugas sendiri bisa melakukan login, bisa kelola portal dari sistem tersebut, melihat jumlah pendaftar, membuka pendaftaran, menutup pendaftaran, verifikasi kelulusan, kelola pengaturan dari user atau dari calon peserta pendaftar Polri tersendiri, yaitu bisa registrasi, yaitu untuk tahap selanjutnya untuk login, selanjutnya isi data diri, lihat hasil pengumuman, kelola bukti kelulusan, lihat biodata. Yang selanjutnya yaitu activity diagram admin, yang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa lihat di sini dari admin sendiri, yaitu dari mulai input username dan password, selanjutnya memvalidasi akun admin tersebut, apakah admin itu benar-benar sebagai admin, bila mana benar akan melakukan menampilkan halaman admin. Selanjutnya akan masuk di sebuah room yaitu home, verifikasi kelulusan, mengatur, dan bisa keluar dari sebuah sistem. Nah Bapak Ibu, selanjutnya activity diagram user, Bapak Ibu bisa lihat juga di sini bisa masuk dari user tersebut, memasukkan nomor pendaftaran yang tadi bisa dilihat di sini dari pendaftar ini isi data, bila mana data itu bisa dilengkapi, nanti akan masuk melakukan dan nantinya akan mendapatkan nomor pendaftaran dan juga password. Selanjutnya, sistem akan validasi akun user, bila mana validasi berhasil akan menampilkan sebuah halaman user, dan mana bila tampilan itu sudah ada, nantinya user akan masuk ke halaman tersebut, yang mana halaman tersebut nantinya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya akan menampilkan sebuah home.
pengumuman biodata, print pendaftaran dari calon Polri tersebut, dan keluar dari sistem. Nah, untuk gambaran lebih lanjutnya, apa yang saya jelaskan tadinya mengenai use case activity diagram akan lebih jelas pada sequence diagram user, yaitu kita bisa lihat, tak ambil salah satu contoh karena kita terbatas waktu dalam mempresentasikan kali ini. Kali ini saya akan ambil contoh pada user sendiri. User sendiri yang sini kita bisa lihat, yaitu user masuk dalam sebuah dashboard. Setelah masuk dalam dashboard, akan masuk dalam halaman login. Setelah masuk dalam login, user akan validasi akun tersebut. Setelah validasi akun tersebut bisa berhasil, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, masuk ke halaman user, yaitu halaman user yang terdapat tadi home, pengumuman, biodata, print pendaftaran, dan keluar dari sistem. Selanjutnya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, yang saya jelaskan tadi dengan metode 3 tahapan tadi, use case, activity, dan sequence diagram, dihasilkanlah sebuah sistem, di mana sistem ini berdasarkan metode yang saya perancangkan tadi, yaitu dari sequence, activity diagram, dan yang tadi di depan tadi. Yang kita bisa lihat, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, di sini kita bisa melihat halaman utama. Halaman utama ini menjelaskan mengenai alur pendaftaran dari sistem pendaftaran Polri sendiri, mengenai informasi tahapan, mengenai syarat untuk mendaftar Polri, dan kontak penghubung. Setelah bila mana mengetahui tahapan serta informasi, calon Polri tersebut bisa melakukan pendaftaran yang tadi saya jelaskan di depan, yaitu isi data. Isi datanya seperti tahapan berikut, yaitu isi data mengenai melengkapi biodata diri, melengkapi alamatnya, dia alamat di mana, melengkapi mengenai yang seperti lulusan, IPK, dan sebagainya. Seperti itu, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai halaman di admin. Halaman admin ini seperti kita agak dipercepat ya, Bapak Ibu dan teman-teman ya. semuanya. Setelah pertama, baik Ibu, terima kasih untuk pengingatnya. Untuk halaman admin ini kita bisa lihat yaitu ada halaman home untuk mengetahui jumlah pendaftar, jumlah total, dan total yang tidak lulus. Ada halaman home, verifikasi untuk melakukan kelulusan atau tidak lulus dari peserta, dan pengaturan. Dari pengaturan ini kita bisa mengatur dari nama admin untuk mengetahui akses yang di depan tadi, untuk akses apakah bisa ditutup atau tidak untuk calon pendaftar Polri tersebut. Halaman utama user, setelah kita melakukan pendaftaran dari sistem tersebut, melengkapi data-data yang di depan tadi, dari user akan mengetahui apakah dia lulus ataupun tidak dari pendaftaran yang telah mereka lakukan pendaftaran. Seperti halnya contoh kali ini, dari nama Joko Mulyono, dia menyatakan lulus. Setelah dia menyatakan lulus, dia akan melengkapi data selanjutnya, yaitu untuk melakukan print data dan mengisi data selanjutnya untuk verifikasi tahap selanjutnya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan dari sistem pendaftaran Polri di Polda Jawa Tengah yang selama masa 1 bulan dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus dapat dihasilkan sebuah kesimpulan, di mana hasil kesimpulannya tersebut yaitu berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa sistem pendaftaran Polri berbasis online di Polda Jawa Tengah nantinya dapat mempermudah pendaftaran Polri dari mana yang kapan saja selagi pendaftaran masih dibuka, sehingga nantinya pendaftaran jadi lebih efisien dan efektif dalam hal waktu. Saran untuk kedepannya dalam sistem pendaftaran Polri kali ini yaitu saran penulis, yaitu saya sendiri untuk sistem pendaftaran Polri berbasis web di Polda Jawa Tengah kedepannya dapat dikembangkan dan disempurnakan lagi. Nantinya untuk sistem pendaftaran ini diharapkan dapat dikembangkan tidak hanya di Polda Jawa Tengah, melainkan nantinya untuk keseluruhan di sistem kepolisian di Republik Indonesia. Dan pastinya sistem pendaftaran Polri kali ini akan lebih efektif, nantinya dapat dibuat sebuah device dan multiplatform. Sepertinya itu Ibu Mega yang dapat saya presentasikan dari hasil tugas yang selama ini saya buat selama magang di Polda Jawa Tengah. Terima kasih Bu Mega, saya kembalikan ke Bu Mega. Siang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Harisma Felix. Kemudian kita menginjak ke presenter yang berikutnya. Beliau Bimo Tri Utama sudah siap belum? Oh, menghilang ya? Enggak ada. Oke, baik. Saya panggil ke next presenter.
Maulida ya, dari Universitas PGRI Semarang atas nama Maulida Sukmawati Singgih dengan Bapak Agung Handayanto dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Praktek Kerja Lapangan berbasis website di Badan Pusat Statistik Semarang. Dipersilahkan waktunya 10 menit. Baik, terima kasih. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, tinggal di full screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Sukmawati Singgih dari Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Informatika Universitas PGRI Semarang. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan makalah ini dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Praktek Kerja Lapangan berbasis website di Badan Pusat Statistik Kota Semarang. Latar belakangnya yaitu perkembangan informasi memberikan dampak yang begitu pesat, diperlukan teknologi sebagai alat pembangun untuk mempermudah pekerjaan. Informasi merupakan hal yang mutlak dibutuhkan dan digunakan oleh seluruh masyarakat, di mana aktivitas mengacu pada intensitas dan efektivitas. Pada saat ini, di BPS Kota Semarang, setiap mahasiswa atau pelajar yang ingin mengajukan PKL dilakukan secara manual. Dokumentasi data hanya berupa penulisan di buku besar. Rumusan masalah dari perancangan tersebut adalah apakah sistem yang dirancang mampu memberikan solusi yang tepat dalam pengolahan data pendaftaran PKL. Tujuan dari laporan makalah tersebut yaitu untuk membangun sistem informasi pendaftaran PKL yang terintegrasi hanya di Badan Pusat Statistik Kota Semarang. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan RAD atau Rapid Application Development. Adapun 3 tahapan metode penelitian RAD ini yaitu yang pertama, rencana kebutuhan atau requirement planning. Yaitu dalam fase ini pengguna dan perancang bertemu untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan dari aplikasi serta mengidentifikasi syarat-syarat informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu proses desain sistem atau desain sistem. Dalam fase ini bertujuan untuk merancang, memperbaiki yang telah digambarkan sehingga penganalisis dan pemrograman bekerja sama untuk membangun dan menunjukkan hasil aplikasi. Yang ketiga yaitu implementasi atau implementation. Fase ini yaitu penganalisis bekerja dengan para pengguna desain sistem secara intens dan merancang aspek-aspek teknis dan non-tech intensi aspek tersebut disetujui, dibangun, dan disaring, maka sistem dapat diuji coba dan diperkenalkan kepada organisasi. Berikut tampilan aplikasinya yaitu ada menu home, tentang daftar data mahasiswa, login, dan login admin. Pada tampilan utama ini, ketika peserta PKL membuka link, maka tampilan yang muncul yang pertama adalah ini, menu home. Menu home itu yang terdiri dari alur pendaftaran, visi dan misi BPS Kota Semarang, sedangkan menu tentang terdiri dari profil singkat perusahaan atau instansi dan alamat instansi. Pada menu daftar akan dijelaskan pada selanjutnya. Pada data mahasiswa, menu data mahasiswa ini para peserta PKL dapat melihat siapa saja yang sudah pernah mendaftar di PKL BPS Kota Semarang ini. Pada menu login peserta PKL setelah mendaftar maka diharuskan untuk login, yang sehingga akan mencetak data informasi PKL ini untuk diserahkan kepada login admin. Pada admin, menu login admin itu admin akan menyebutkan data-data
yang telah diserahkan oleh peserta PKL. Nah, pada menu daftar, peserta PKL diharapkan untuk memasukkan email dan password terlebih dahulu. Setelah itu, mengklik lanjut. Pada klik lanjut, peserta PKL mengisi nama lengkap, nama panggilan, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Setelah itu, klik lanjut, maka peserta PKL juga mengisi nama universitas, NIM, semester, jurusan, fakultas, dan nomor telepon. Setelah itu mengklik lanjut, maka para peserta PKL ditampilkan data magangnya dan data universitas, yaitu berupa email, nama, panggilan, tanggal lahir, jenis kelamin, universitas, NIM, semester yang sudah diisi forum sebelumnya. Ya, setelah yakin data itu sudah benar, maka peserta akan dinyatakan selamat telah berhasil melakukan pendaftaran. Nah, maka dari itu, maka diambil kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis yaitu sistem informasi pendaftaran PKL dibuat untuk mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran PKL pada BPS Kota Semarang. Dengan adanya sistem informasi pendaftaran PKL ini diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi pihak BPS Kota Semarang serta peserta PKL. Begitu Ibu Mega, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maulida atas paparannya. Baik, kita akan panggil satu lagi ya, karena tadi ada satu peserta yang belum siap. Bimo, apakah sudah ready? Halo Bu, kalau pakai HP tidak bisa Bu? Enggak tahu, dicoba aja. Dicoba dulu ya. Mana? Biasanya sih bisa, tapi nggak tahu dari HP-mu bisa nggak. Oke, bisa. Ini tinggal di-share PowerPoint-nya. Ya, halo Bu, sudah masuk Bu suara saya? Ya, sudah terlihat juga filenya. Tinggal di slideshow. Oh ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Triutomo, seorang mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan pada Yamaha Match Garage Semarang, yang menghasilkan sebuah website e-commerce yang nanti bisa dikembangkan di masa yang akan datang. Nah, ini. Pada slide kedua, di sini adalah 3 faktor penting yang biasanya menjadi pertanyaan saat akan melakukan sebuah penelitian.
yakni latar belakangnya. Apa yang membuat saya tertarik untuk melakukan observasi terhadap Yamaha Max Gear? Jawabannya adalah perkembangan teknologi yang telah merubah budaya konsumen dalam membeli sebuah produk. Kemudahan dan kepraktisan menjadi dua unsur yang wajib diberikan oleh seorang penjual. Namun hal ini belum dijalankan pada Yamaha Max Gear Semarang, maka pada rumusan masalah saya menyimpulkan kalau perusahaan membutuhkan sebuah website e-commerce untuk menunjang penjualan spare part mereka yang bertujuan untuk menampung database konsumen saat melakukan transaksi, serta memanfaatkan metode UCD atau User Centered Design untuk mengelola aset yang dimiliki. Berbicara soal metode, mulai dari judul sampai slide terakhir yang barusan kita bahas tadi, sudah sering saya menyinggung bahwa saya menggunakan metode UCD atau User Centered Design, di mana ada 3 komponen penting dalam penerapannya, yakni saya perlu mendesain use case diagram terlebih dahulu untuk menggambarkan sistem yang diambil dari sudut pandang pengguna atau user. Dalam hal ini yang diterapkan pada sistem adalah user terdiri dari admin dan juga pelanggan atau konsumen. Pada tahap ini akan terfokus pada fungsi atau akses dari masing-masing subjek. Setelah use case itu terbentuk, kemudian dilanjutkan dengan membuat activity diagram, di mana fungsinya adalah membuat jalur kegiatan sistem dari start sampai hasil atau akhir atau end. Dalam persepsi saya, biar lebih mudah, activity diagram ini bisa diibaratkan sebuah roadmap jika kita ingin pergi ke kota tujuan seperti Bandung atau Jakarta, agar nantinya tidak tersesat atau tahu kita akan melakukan apa di kota tersebut. Selanjutnya, di slide kelima, lalu ini adalah yang terakhir, setelah rancangan itu selesai, kemudian dibentuklah sebuah desain user interface atau UI dan user experience atau UX. Ini bisa dibilang implementasi dari use case diagram dan activity diagram yang telah dibuat sebelumnya. Seperti contoh, seperti gambar, itu adalah activity diagram dari halaman admin atau login admin. Dan bisa saya simpulkan, meskipun masih perlu banyak perubahan yang dilakukan ke depannya, namun hasil uji coba sistem yang berjalan dari pihak internal perusahaan, dalam hal ini adalah manajemen dan juga karyawan, menyatakan sistem telah berjalan cukup baik. Dari penelitian ini menghasilkan 2 karya yang sangat penting, yakni publikasi ilmiah pada Seminar Nasional Science and Engineering National Seminar 7, dan juga sebuah sistem website e-commerce yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjangkau konsumen yang lebih besar. Dan dengan sistem yang dibangun, dimungkinkan untuk bisa disempurnakan lebih ke depannya. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, kita akan masuk pada sesi tanya jawab yang kita akan mulai dari 5 presenter yang pertama tadi. Kita sudah lihat ada Mustakfirin, kemudian Bapak Saifuddin, kemudian yang ketiga ada tadi sebentar, ya ada Karisma Felix, kemudian Maulida, dan terakhir tadi Bima ya. Baik, untuk penanya silahkan saya buka pertanyaan untuk teman-teman yang ingin beserta. Ya, hari ini di room 1 banyak peserta, lumayan banyak, 28 ya dibanding dengan room-room yang lain. Dari Universitas Teknologi Yogyakarta, Pak Saifuddin berbicara tentang penelitian ya Pak. Jadi timnya itu memang semua dosen gitu ya Pak ya? Iya Bu. Ya, Kebetulan dosennya itu Pak Ihya Udianto, itu saya mahasiswa pascanya. Oh, mahasiswa. Oke, baik. S1 atau S2? S2. S2, oke, baik. Ya, ini suatu kehormatan. Terima kasih sudah bergabung di SENS yang diselenggarakan FTI UKTRIS. Saya ingin bertanya, Pak, mungkin karena saya juga kebetulan dosen, Pak. Iya. Pertanyaannya mungkin apakah sistem yang digunakan dalam pengelola penelitian, judul-judul penelitian termasuk pendanaan di kampus Bapak itu
adopsi atau meniru atau kita bisa bilang ya mirip lah ya dengan Bima atau Simlitab, Mas mungkin. Iya, gini Bu, sebelumnya terkait dengan sistem itu selama ini itu masih direkapitulasi secara konvensional Bu. Jadi ada secara manual, terus terkadang di institusi kami, yaitu di LPTM Universitas Pembangunan itu sendiri itu, jadi kadang kesulitan bisa saja muncul ganda pengusulan, Bu. Maksudnya ganda pengusulan itu judul yang sama, tapi pengusulannya di tahun berikutnya atau 2 tahun Ini sebelumnya. Jadi maksudnya pendanaan internal ya Pak ya, bukan iya, yang di RPM ya. ini ke pendanaan internalnya Bu. Jadi Oke. belum ke arah hibah yang di RPM yang diselenggarakan oleh Dikti belum. Nah ini kita juga rencana mau mengadopsi ke Simultamas atau Bima, di mana kita melakukan pencarian kata kunci dengan judul beberapa kata. Oh ini sudah pernah digunakan ini di tahun tahun sebelumnya, jadi tidak muncul hal-hal pendanaan ganda seperti itu. Oke, ya Pak Saifuddin. Oke, paham. Terima kasih banyak. Ya. Dari teman-teman peserta lain, apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin untuk Pak Mustafirin, Pak Felix, atau Bu Maulida, atau Pak Bima? Boleh jika ingin bertanya? Atau sudah deg-degan, pengen segera presentasi ya kayaknya. Ya karena ini mahasiswa kami semua Pak Saifuddin, mereka masih S1 jadi masih belajar ya. Nah, mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya Pak Saifuddin di S2 gitu ya. Mudah-mudahan. Amin. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan Pak Saifuddin, mungkin ada yang mau ditanyakan ke teman-teman yang lain yang tadi presentasi. Iya, sebenarnya sudah bagus semua Bu, khususnya S1 tapi sudah pikirnya sudah digital semua ini Bu. Ini Iya. juga mungkin suatu saat mungkin kita bisa kolaborasi Bu, khususnya Oke. saya yang kan saya kuliahnya di Jogja Bu, di Universitas Teknologi Jogja, kebetulan juga ada program studi informatika baik S1 maupun S2, nanti kan mungkin kita bisa kerjasama, mungkin join riset kan bisa nanti entah mahasiswa dengan dosen atau mahasiswa dari UGS dengan mahasiswa UTY juga mungkin bisa. Rencana kedepannya seperti itu karena kebetulan sekarang kan semua serba IT, apalagi tadi pemaparan dari keynote speaker yang pertama, yang kedua hubungannya dengan sekarang sudah masuk ke smart city building, jadi sudah ke aset yang dulunya kita taunya ini aset tidak bergerak, maksudnya seperti ruangan, AC itu sekarang semua sudah smart, sudah ada AI-nya, artificial intelligence-nya gitu Bu. Mungkin kedepannya seperti itu harapannya. Iya. Oke, terima kasih Pak Saifuddin. Mudah-mudahan cita-cita mulia kita semua ya pasti bisa terwujud nanti. Baik, Ibu Bapak kita akan lanjutkan ke presenter kita. Masih ada 4 presenter, jadi stay tune di room 1 ya bersama teman-teman informatika pastinya. Berikutnya dari Universitas PGRI Semarang atas nama Ibu Anissa Pekerti dengan Ibu Setioningsih Wibowo dengan judul Sistem Informasi Surat Perintah Tugas berbasis website di kantor BPS Kabupaten Demak. Waktunya 10 menit, tidak boleh lama-lama ya. Dipersilahkan. Baik Bu, izin share screen ya Bu. Ya, silahkan. Bu, tapi maaf sedang azan nih Bu. Oke, ditunggu dulu nggak apa-apa. Ditunggu dulu Bu. Iya, ditunggu dulu nggak apa-apa.
Sudah, Bu Mega. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Pakerti, mahasiswa Universitas PGRI Semarang, jurusan Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Sistem Informasi Surat Perintah Tugas berbasis website di kantor BPS Kabupaten Demak. Agenda yang akan dibahas antara lain pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Di masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang, khususnya di bidang teknologi informasi. Hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya penggunaan komputer dalam menangani pengelolaan data. Tidak mengherankan lagi apabila pada saat sekarang ini semua instansi seperti halnya di BPS Kabupaten Demak seharusnya
untuk pengelolaan data sudah menggunakan sistem komputer. Pada kantor BPS Kabupaten Demak, dalam kegiatan perkantorannya membutuhkan SPT, yaitu surat perintah tugas sebagai pengantar bagi ASN, yaitu aparatur sipil negara yang akan melakukan perjalanan tugas. Akan tetapi, proses pembuatan SPT di BPS Kabupaten Demak dilakukan masih dengan cara konvensional. Oleh karena itu, dirancang sebuah sistem informasi surat perintah tugas berbasis website. Dengan tujuan membangun sistem informasi pembuatan dan pengelolaan SPT, melaksanakan perjalanan tugas berbasis web, di mana dapat mempermudah pimpinan dalam memonitoring pegawai yang melakukan perjalanan tugas dan mempermudah dalam rekapitulasi SPT dalam setiap periode, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem birokrasi di BPS Kabupaten Demak. Rumusan masalah yang didapat, bagaimana perancangan dan implementasi sistem informasi surat perintah tugas dapat dikerjakan secara otomatis sesuai disposisi. Metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode waterfall dengan model UML, yaitu Unified Modeling Language, menggunakan use case diagram sebagai gambaran keputusan sistem dari sudut pandang admin dan user. Metode waterfall dilakukan dengan pendekatan sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing, verification, dan yang terakhir maintenance. Langkah demi langkah yang harus dilalui harus diselesaikan satu persatu dan tidak boleh melakukannya tidak berurutan. Namun dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan hanya sampai pada tahap implementasi. Hasil dan pembahasan di sini ada gambaran use case, terdapat dua aktor yaitu admin dan user. Di sini admin dapat melakukan semua kegiatan, yaitu login, lihat data user, tambah data user, hapus data user, input SPT, cetak SPT, lihat SPT, hapus data SPT, edit data SPT, dan logout. Sedangkan user, kegiatan yang bisa dilakukannya terbatas, hanya bisa login, cetak SPT, lihat SPT, dan logout. Berikut implementasi aplikasi sistem informasinya. Di sini terlihat halaman login. User ataupun admin harus melakukan input email dan password terlebih dahulu, lalu akan dibawa ke halaman dashboard. Di sini apabila kita ingin membuat surat perintah tugasnya, kita bisa klik button surat baru, atau tidak kita klik data surat. Apabila kita sudah klik button surat baru, kita akan dibawa ke form data SPT. Di sini kita bisa tambah data surat. Kita bisa menginputkan data yang kita mau, nama, satuan kerja, jabatan, tujuan, tanggal, dan anggota. Setelah itu kita simpan. Lalu kita bisa cek ke data surat, apakah surat yang kita buat tadi sudah tersimpan apa belum. Setelah kita cek ada, kita bisa tekan button cetak SPT. Untuk gambaran apabila surat perintah tugas sudah berhasil dicetak, ada pada slide ini. Dapat dilihat seperti berikut. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan dari penelitian yang telah diurai sebelumnya dalam proses pembangunan sistem informasi untuk pembuatan surat perintah tugas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang telah dibangun dengan menggunakan framework kode igniter dapat menjalankan perintah sesuai dengan yang direncanakan, yaitu menyimpan data SPT yang telah dibuat dan membuat SPT secara otomatis. Dengan adanya sistem informasi ini memudahkan pegawai dalam proses laporan perjalanan tugas pada BPS Kabupaten Demak. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya kita akan masuk ke presenter ke-8 dari Universitas PGRI Semarang atas nama Arif Lukman dengan judul, dibaca sendiri ya, Arif Lukman sudah ada di sini? Halo? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, kita akan masuk ke presenter berikutnya, presenter nomor 9 dari Universitas PGRI Semarang atas nama siapa ini?
Oh, Arif Lukman ada di sini. Arif Lukman mau presentasi nggak? Mic-nya error. Oke, saya skip ya. Saya skip. Kemudian kita akan masuk ke presenter 9 atas nama Desta. Desta, apakah sudah hadir? Halo Bu, apakah sudah Oke. terdengar? Ya, sudah terdengar. Oke, langsung saja ya. Waktunya 10 menit. Silahkan. Baik Bu, izin share screen ya. Oke. Apa sudah terlihat Bu? Oke, sudah. Masih OTW, tapi kita lagi berita. Maaf, komputernya nge-lag ini. Oh. Ya, perkenalkan, nama saya Desta Putri Rahayu dengan dosen pembimbing Ibu Nora Kotrunada dengan judul penelitian saya yaitu sistem pendukung keputusan penentuan bidang UMKM paling diminati menggunakan metode TOPSIS atau Technique for Other Reference Based Similarity Ideal Solution. Latar belakang yaitu pembangunan ekonomi di berbagai daerah ditunjang dari beberapa bidang, salah satunya UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM memiliki artian yaitu aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. UMKM di Kabupaten Pati terdiri dari berbagai bidang, misalnya kuliner, fashion, pendidikan, otomotif, dan lain-lain. UMKM disejalankan dengan perkembangan teknologi yang semakin kian berkembang karena salah satu kesuksesan bisnis adalah petunjang teknologi yang baik dan tepat sasaran. Hal tersebut yang mendasari perancangan sistem pendukung keputusan untuk mengetahui bidang UMKM yang paling diminati di Kabupaten Pati. Rumusan masalah yaitu bagaimana menerapkan metode TOPSIS pada sistem pendukung keputusan penentuan bidang UMKM paling diminati di Kabupaten Pati. Tujuan penelitian yaitu merancang sebuah sistem pendukung keputusan penentuan bidang UMKM paling diminati di Kabupaten Pati. Yang kedua, menyajikan hasil bidang UMKM paling diminati menggunakan metode TOPSIS. Yang selanjutnya yaitu teori TOPSIS, yaitu Technique for Order Preference Based Similarity to Ideal Solution didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Langkah-langkah dalam metode TOPSIS untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu yang pertama membuat materi keputusan yang ternormalisasi, yang kedua, membuat matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot. Yang ketiga, menentukan matrik solusi ideal positif dan matrik solusi ideal negatif. Yang keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matrik solusi ideal positif dan matrik solusi ideal negatif. Yang kelima, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Yang selanjutnya yaitu hasil. Di sini ada perhitungan manual terlebih dahulu. Kriterianya yaitu C1 mikro, C2 kecil, C3 menengah. Alternatif yang digunakan yaitu A1 kuliner, A2 fashion, A3 pendidikan, A4 otomotif, A5 agrobisnis, A6 teknologi internet, dan A7 lain-lain. Kurang dari 1000. Yang kedua, poin 2 yaitu sama dengan 1000. Yang ketiga yaitu lebih dari 1000.
Hasil perhitungan manual yaitu kuliner mendapatkan nilai 1, fashion mendapatkan nilai 0, pendidikan mendapatkan nilai 0, otomotif memiliki nilai 0, agribisnis 0,5, teknologi internet 0, dan lain-lain memiliki nilai 1. Mendapatkan poin tertinggi dengan nilai 1, sehingga bidang UMKM paling diminati adalah kuliner. Dalam implementasi web, yaitu terdapat use case diagram, yaitu terdapat 2 aktor, yaitu 1 admin bertugas menginput data UMKM, data alternatif, data point, menghitung perankingan dan melihat perankingan. Sedangkan user dapat melihat data UMKM dan melihat hasil perankingan. Yang kedua dalam tampilan web, yaitu terdapat dashboard, yaitu pada gambar yang di bawah, yaitu terdapat diagram itu, terdapat menu kriteria, menu alternatif, menu penilaian dan hasil. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah hasil perhitungan secara manual dan melalui web dapat membantu penulis dalam memecahkan masalah penentuan bidang UMKM paling diminati di Kabupaten Pati. Hasil analisis dari perhitungan metode Topsis dapat disimpulkan bahwa bidang UMKM paling diminati yaitu kuliner dan lain-lain, baik dari kriteria mikro, kecil, dan menengah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum. Mik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tak tunggu, soalnya tadi itu Desta. Ya, maaf Bu, ke-mute dulu tadi. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, semuanya kita masih punya satu presenter, last presenter ya. Sebelum nanti balik ke presenter nomor 8, kita ke presenter nomor 10 dulu dari Universitas PGRI. Universitas PGRI Semarang atas nama Vinka Sini. Ya, Assalamualaikum wabarakatuh. Apakah terdengar? Ya, terdengar. Nanti Arif habis Vinka ya. Suara saya terdengar putus-putus atau tidak, Bu? Enggak, lancar. Oh, yeah. Bagus. Izin share screen, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan mengenalkan proyek dari program magang saya. Di sini saya membuat perancangan bangun website Ruas Jalan Tol Semarang ABC atau website design for the Semarang ABC Toll Road Section di PT Jasa Marga. Oke, lanjut. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Vinka Cindy Antika, lahir pada 12 Januari 2001, agama Islam, alamat Jalan Kalelang Baru, RT 2 RW 9, nomor WA tertera, program studi Informatika NPM 196750, kelas 7B Informatika, email vinkaantika@gmail.com. Lanjut. Nah, di sini saya mengambil materi atau mengambil pokok-pokok yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kemudian ada metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Lanjut, yang pertama adalah pendahuluan. Nah, bisa dilihat dari sini. Di sini ada gambar PT Jasa Marga di Plaza Tol Manyaran. Saya jelaskan dulu latar belakangnya. Pada saat ini dunia informasi berkembang dengan sangat pesat dengan ditandai adanya pemanfaat internet yang semakin meluas. Dengan penyampaian informasi yang kini semakin dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya yang cukup besar terutama pada bagian perusahaan, industri, pendidikan, serta instansi pemerintahan. Dengan adanya penyedia informasi, diharapkan pengelolaan lebih lengkap, interaktif, serta dinamis. Saya akan membahas tentang PT Jasa Marga. PT Jasa Marga Persero Tbk merupakan sebuah perusahaan pengembangan dan
operator jalan tol yang berdiri sejak tahun 1978. Perusahaan ini memiliki tugas pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jalan tol, termasuk pembinaan yang meliputi kegiatan perencanaan teknis, pengawasan, dan pembangunan jalan tol. Sebagai lembaga penyedia jasa Otoritas Jalan Tol Semarang Seksi ABC merupakan dari Jalan Tol Trans Jawa menghubungkan antar wilayah barat, timur, selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Seksi A memiliki bagian Manyaran, seksi B memiliki bagian Serondol, seksi C Kaligawe. Lanjut, bagian kedua adalah rumusan masalah. Di sini saya merumuskan dari setiap ruas tol tersebut memiliki setiap rest area di dalamnya menyediakan fasilitas dan prasarana dari berbagai macam-macam brand dan fasilitas yang memadai demi kenyamanan pengendara tol di area ruas jalan tol area Semarang, khususnya di ruas jalan tol ABC. Namun dari fasilitas tersebut masih kurangnya informasi tentang beberapa sarana dan prasarana yang mendukung di website di rest area tersebut, sehingga pengendara harus mengelilingi di setiap rest area. Dengan adanya masalah tersebut, saya membangun perancangan website sistem informasi ruas jalan tol Semarang ABC di PT Jasa Marga sebagai website informasi fasilitas khususnya ruas jalan tol Semarang untuk kalangan umum dan pengendara. Lanjut, tujuan. Yang pertama, tujuan ini untuk mahasiswa meningkatkan wawasan berpikir pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi masalah terutama dalam dunia kerja. Kemudian yang kedua adalah tujuan untuk instansi, membangun perancangan informasi tentang ruas jalan tol, fasilitas khusus ruas jalan tol. Yang ketiga, mempraktekkan secara langsung dengan keterampilan yang dimiliki dan didapat di bangku kuliah di suatu instansi atau perusahaan. Juga dapat mengevaluasi perguruan tinggi dari mahasiswa yang praktik di instansi tersebut. Kemudian ruas tol Semarang ABC menggunakan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan sebagai landasan teori yang keseluruhannya dilakukan melalui beberapa tahap atau langkah. Pengembangan website ruas tol Semarang ABC menggunakan metode waterfall dan UML, serta terfokus pada arsitektur pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan, sistem, lalu ke tahap analisis, desain, coding, testing, verifikasi, dan maintenance. Itu hasil dari pembahasan. Dari analisis kebutuhan, tahap awal yang digunakan metode waterfall adalah pendekatan yang sistematis, mulai dari kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing, verifikasi, dan maintenance. Berikut ini adalah pemodelan UML-nya. User dapat melalui struktur peta, tim, blok, kontak. Ini adalah hasil dari websitenya. Website ini jika kita mengklik home akan menampilkan seperti dashboard pada umumnya. Kemudian tentang ini menampilkan tentang bagaimana sejarah dari Jasa Marga. Kemudian struktur adalah struktur dari organisasi yang berada di Jasa Marga tersebut. Kemudian untuk blog sendiri, ini akan menyambung pada blog pusat pada Jasa Marga. Kemudian kontak dari Jasa Marga. Nah, ini yang penting. Di sini saya membuat peta dari ruas tol Semarang ABC, di mana peta tersebut jika diklik akan muncul lokasi parkir, SPBU, masjid, musola, restoran, toilet, bengkel. Di situ akan muncul gambar-gambarnya. Nah, kesimpulannya, dengan adanya penyediaan praktis Oke.
Sampun Bu Mega. Nomor 8, Alif Lukman. Sudah siap? Ya, Bu. Oke, silahkan. Waktunya 10 menit ya. Oke, izin share dulu, Bu. Sudah kelihatan ya, Bu? Belum. Belum. Sudah? Belum, Bu? Belum. Oh, benar. Sudah, Bu? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Lukman Alamsyah dari Program Studi Informatika Universitas PGRI Semarang. Di sini saya mau mempresentasikan dengan judul mengubah aplikasi desktop-based retribusi menara menjadi web-based di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan. Yang slide pertama ada pendahuluan, ada latar belakang. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengolahan teknologi informasi dan dua komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, di mana dalam setiap kegiatan selalu berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi. Rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya adalah mengubah aplikasi desktop-based retribusi menara menjadi web-based ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Tujuan mengubah aplikasi desktop-based retribusi menara menjadi web-based, di mana sistem dengan aplikasi desktop ini masih belum optimal, sehingga beralih ke sistem aplikasi website. Sistem ini dibuat untuk memudahkan pengguna mengakses aplikasi retribusi menara dengan online, dibandingkan dengan pengguna untuk menginstal aplikasi retribusi menara terlebih dahulu. Metode penelitian. Dalam perancangan mengubah aplikasi desktop-based retribusi menara menjadi web-based ini menggunakan metode waterfall yang meliputi use case diagram dan activity diagram. Hasil dan pembahasan. Kebutuhan aplikasi dikembangkan meliputi perangkat lunak yang digunakan adalah bahasa pemrograman dan data yang diperlukan. Adapun tools yang digunakan antara lain Visual Studio Code, Web, DBMS atau Database Management System, MySQL, dan PHP. Di sini ada perancangan aplikasi diawali pembuatan diagram UML. Yang pertama ada use case diagram. Di sini admin bisa login, tambah data, melihat data menara, edit data, dan hapus data. Sedangkan karyawan hanya bisa login, tambah data, dan melihat data. Yang kedua ada activity diagram. Yang pertama ada activity login. Di sini admin klik start, masukkan menu data user, lalu sistem menampilkan halaman data user. Yang kedua ada activity diagram lihat data SKAD. Di sini masuk menu data retribusi menara, lalu menampilkan halaman data SKAD. Di sini aplikasi yang sudah diubah. Di halaman awal ada halaman login yang berisi ada username dan password. Di sampingnya ada halaman data menara. Di halaman data menara ini ada ID, nama menara, alamat, desa, kecamatan, jarak, dan tinggi menara. Slide selanjutnya ada kelurahan, sama di slide sebelumnya ada nama desa, kecamatan, jarak. Di slide kecamatan ada nama kecamatan, jarak. Selanjutnya ada data pejabat. Data pejabat meliputi hanya satu, Ketua Dinas Kominfo Grobogan. Kesimpulannya, pada bidang e-government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan ini mencoba melatih diri untuk memproses analisis terhadap sistem yang telah ada dan berjalan di sebuah perusahaan atau lembaga. Terima kasih, Bu. Oke, sudah ya. Ditutup nggak? Wassalamualaikum.
Orang nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak semuanya. Ini banyak sekali ya peserta yang masuk ke room kita hari ini. Tadi sempat 30-31 karena room yang lain sudah selesai dan kayaknya penasaran ya dengan room 1. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab untuk 4 presenter terakhir ya. Yang tadi sudah presentasi atas nama Anissa Pekerti dengan menjelaskan tadi sistem informasi surat perintah tugas, kemudian dari Arif Lukman yang terakhir nomor 8 tentang desktop based retribusi menara menjadi web based, kemudian berikutnya ada Desta Putri Rahayu tentang UMKM, pendukung keputusan UMKM yang paling diminati, kemudian Vinka yang terakhir adalah tentang rancang bangun website ruas jalan tol Semarang. Nah, ini menarik sekali ya di room 1 ini, itu bukti bahwa makalah-makalah kita semuanya mahasiswa Universitas PGRI Semarang semester berapa ini? Udah semester 5 apa 7 ya? 7 ya, oke. Semester 7 yang sudah sukses membuat atau membawakan aplikasi-aplikasinya. Baik, sebelum kita tutup ya, adakah yang ingin ditanyakan dari teman-teman semuanya yang hadir, dari UTY, dari Udinus, kemudian ada dari Undip juga hadir di sini, kemudian dari UKRIS, mahasiswa kelas saya ini rupanya banyak ya. Boleh ya bertanya karena ini ditonton adik-adik kelas yang masih semester 1, ada yang semester 3, melihat kakak kelasnya yang menjadi inspirasi ya. Oke, yang menarik ini Bu Mega penasaran dengan punyanya Vinka tuh apa tentang ruas sistem informasi ruas jalan tol ya. Kok bisa sih kamu PKL-nya memang gimana? Vinka dengar suaranya Bu Mega? PKL-nya di Jasa Marga ya? Iya, di Jasa Marga Manyaran, Bu. Oh, di Jasa Marga. Terus memang siapa yang kasih ide untuk proyek ini? Nah, itu yang kasih ide sendiri itu dari sananya, dari karyawan sananya. Dia meminta saya untuk membuatkan website ini. Terus mereka memberikan seperti file-file, gambar dari sana juga. Itu rest area atau semua informasi yang ada di jalan tol? Rest area di bagian itu, Bu. Semarang, tol Semarang ABC itu. Oke, iya bagus sekali. Dalamnya juga. Bagus karena Bu Mega juga pernah lihat itu yang ada di mana ya, di Jepang itu bandara pun, stasiun kereta api pun, terus misalkan terminal ya, sekarang kan banyak dibangun terminal yang baru-baru toh. Nah itu butuh diberikan sistem informasi untuk customer gitu, di mana letak toilet, terus fasilitasnya apa aja, check-in, wifi-nya apa, kan kamu pengalaman ya sebagai customer, misalnya kamu pakai fasilitas umum yang public transportation itu, memang itu kita pasti belum punya banyak. Jadi good job Vinka, Arif, kemudian Maulida, Anissa, terus Pak Saifuddin juga, di sini ada Desta juga, Bimo juga. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi hari ini. Mudah-mudahan event kita hari ini membawa satu progres tersendiri ya buat teman-teman semuanya. Pesan dari panitia untuk presensi, silakan diisi sebagai pemakalah ya, jangan lupa untuk yang pemakalah. Kemudian untuk yang peserta silakan juga diisi sebagai peserta. Terus untuk full paper, mohon Bapak Ibu dan teman-teman semuanya mengirimkannya dalam bentuk docx, bukan PDF. Sekali lagi, mohon teman-teman untuk bisa mengupload dalam bentuk dokumen atau office word. Jangan bentuk PDF, karena nanti kita akan melayout, panitia akan layout, nanti kalau kamu buat dalam bentuk PDF, nanti formattingnya akan berantakan gitu ya, kesulitan, nanti panitia kesulitan. Kemudian silakan bisa merevisi abstrak atau full paper yang ada di sana, ini saja langsung di full papernya, karena nanti proceedingnya itu akan diambil dari data full paper, gitu ya.
Nah, jadi nggak usah tanya lagi caranya gimana, langsung kamu masuk ke website, kemudian di-replace aja filenya atau di-submit ulang, gitu ya, dalam bentuk dokumen. Baik, kita sudah di penghujung acara. Silahkan teman-teman yang hadir di sini untuk membuka kamera. Kita akan foto bersama dulu ya sebagai kenang-kenangan. Jangan lupa nanti update status WhatsApp, Instagram, terus Facebook kalau punya. Nah, tadi udah direkam belum ya? Ya, ini ada Desta, Firin, Cecilia di room 5. Erika, Raihan, Ardianti, Sri Eka, Bimo, Irfan, Rega, Sally, Dalil, Nurdiantoro, Andrian, Kinar, Fajar, pengguna Zoom seperti Awan, David, Ahmad Muhrisin. Oke. Kita akan foto dulu. Bu Mega akan kasih aba-aba 1, 2, 3. Kamu kasih pose yang seragam ya. Mau pose apa, Vinka, hari ini? Jempol semua. Ini tuh gantilah apa? Gini ya. Salam sen setuju. Sen setujunya tapi 7 kembali. Ya, Firin, kamu nggak bisa screenshot ya? Oke, nggak apa-apa. Ya udah Bu Mega aja. Karisma di Felix mana Felix? Kok nggak kelihatan? Felix. Ada Ibu Mega loh. Saya tahan ya. Oke, saya hitung teman-teman di hitungan ketiga. Siap? Tahan dulu. Rega, bandang dutan. Gini ya, pose tangannya angka 7 dibalik. Oke, Firin nggak kelihatan tanganmu, ke tengah dikit. Ya, oke. 1, 2, 3. Diulang, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Saya selaku moderator mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk segala yang mungkin kurang berkenan di hati. Salam sehat, salam semangat, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Boleh langsung leave ya. Terima kasih. Ya, kasih, Bu oke, Mega. bye-bye. Anissa sukses ya. Maulida, Vinka. Boleh langsung leave meeting, nggak usah leave breakout room, tapi langsung leave meeting ya, nanti keluar.